Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Musdalifah dengan NIM 2381070100, kelas PGMI 2D. Di sini saya akan melisankan hasil UTS mata kuliah kajian IPA lanjut MI atau SD. Nah, langsung saja jawaban yang pertama, yaitu sebagai calon guru, saya akan memanfaatkan momen observasi ini dengan mengajak siswa mengenali bahwa setiap makhluk hidup yang mereka temukan seperti semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur merupakan jenis spesies yang berbeda. Meskipun sama dua makhluk hidup, melalui diskusi sederhana, siswa belajar bahwa keanekaragaman hayati tingkat jenis berarti banyaknya macam makhluk hidup dalam satu ekosistem. Nah, urutan makhluk hidup berdasarkan perkiraan jumlah spesies dari banyak ke sedikit di dunia adalah yang pertama semut. Serangga dengan ribuan spesiesnya karena semut termasuk dalam ordo Hymenoptera. Diperkirakan ada ribuan spesies semut di dunia karena adaptasi yang luas dan habitat yang beragam. Nah, yang kedua ada capung. Capung juga serangga yang memiliki banyak spesies. Meski tidak sebanyak semut, jumlah spesies capung dunia diperkirakan ratusan hingga ribuan. Yang ketiga ada jamur. Jamur termasuk kingdom tersendiri dengan ribuan spesies. Keanekaragaman jamur cukup besar, tapi masih lebih sedikit dari serangga. Yang keempat ada cacing. Cacing terdiri dari beberapa kelompok, misalnya cacing tanah, cacing pita. Jumlah spesiesnya cukup banyak, namun lebih sedikit dibandingkan jamur. Yang kelima ada rumput. Rumput adalah tumbuhan. Jumlah spesies rumput cukup banyak, tapi tidak sebanyak kelompok serangga atau jamur. Yang keenam ada bunga kertas. Nah, bunga kertas sebagai tumbuhan berbunga tertentu, Bougainvillea, spesiesnya lebih sedikit dibandingkan rumput yang mencakup banyak jenis. Nomor 2 yaitu tanaman lidah mertua Sansevieria memiliki daun tebal, keras, dan berdaging yang mampu menyimpan banyak air sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan tandus. Struktur daun ini mengurangi penguapan air sehingga sangat adaptif untuk daerah dengan ketersediaan air terbatas. Sebaliknya, tanaman bayam Amaranthus memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi efektif untuk fotosintesis di lingkungan dengan kelembapan cukup dan tidak toleran terhadap kekeringan. Daun tipis memudahkan pertukaran gas dan penyerapan cahaya tetapi kurang efisiens menyimpan air. Dari segi efisiens penyimpanan air, Sansevieria lebih unggul karena daun berdagingnya menyimpan air dalam jumlah banyak. Adaptasi khas tanaman seforit untuk bertahan di lingkungan kering. Bayam tidak mampu menyimpan air banyak itu karena daun tipisnya lebih cocok untuk lingkungan lembab. Jadi, perbedaan struktur daun ini mencerminkan fungsi dan adaptasi yang sesuai dengan habitat masing tanaman. Sansevieria efisiens menyimpan air dengan daun tebal, sedangkan bayam lebih efisiens untuk fotosintesis dengan daun tipis. Jawaban nomor 3 yaitu kaki burung elang berbentuk mencengkram dengan kuku tajam, berfungsi untuk menangkap dan mencengkram mangsa di lingkungan udara dan darat. Jadi kaki kuat dan tajam itu sangat penting. Terus kaki itik berselaput membantu berenang di air dan berjalan di lumpur. Nah, sedangkan kaki burung pelatuk memanjang dan runcing dengan 2 jari mengarah ke depan dan 2 ke belakang. Cocok untuk memanjat pohon saat mencari makanan seperti serangga pada batang pohon. Jadi, elang memiliki kaki berselaput seperti itik. Ia akan mengalami kesulitan mencengkram dan menangkap mangsanya secara efektif karena kaki berselaput kurang kokoh dan tajam untuk memegang mangsanya. Jadi, hal ini menghambat kemampuan elang dalam berburu, sehingga mengurangi peluang bertahan hidup di habitatnya yang membutuhkan kemampuan mencengkram kuat. Jawaban nomor 4 yaitu peristiwa blooming alga biasanya disebabkan oleh peningkatan bering di perairan yang dikenal sebagai eutrofikasi. Faktor utama yang paling memungkinkan menyebabkan blooming ini adalah peningkatan nutrisi seperti nitrat dan fosfat
dari limpasan limbah pertanian, limbah domestik, dan pupuk yang terkandung dalam air yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga. Nah, proses berantai yang menyebabkan kematian ikan secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peringatan nutrisi menyebabkan blom alga yang membuat air berwarna hijau dan keruh. Yang kedua, alga berlebih dan mikroorganisme yang terproduksi toksin, memicu peningkatan keberadaan alga berbahaya. Ketiga, yaitu toksin dari alga berbahaya mengakumulasi di dalam organisme lain seperti zooplankton, ikan, dan mamalia laut menyebabkan keracunan. Yang keempat, akuatik yang terpapar toksin ini mengalami gangguan fungsi vital seperti pernapasan dan reproduksi. Yang kelima, karena oksigen terpakai oleh dekomposisi alga dan organisme mati, kadar oksigen di dalam air menjadi sangat rendah, hipoksia, yang menyebabkan ikan dan biota lain mati kelaparan dan kekurangan oksigen. Jadi, blooming alga menyebabkan kematian ikan secara berantai melalui akumulasi toksin dan penurunan kadar oksigen di air yang berdampak luas pada ekosistem perairan. Jawaban nomor 5 yaitu keuntungan ekonomi jangka pendek dari mengubah kawasan hutan mangrove menjadi tambak udang intensif adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui budidaya udang yang produktif dan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara cepat. Budidaya tambak udang dapat bernilai ekonomi tinggi dan memberi pemasukan signifikan di mana waktu singkat. Namun, kerugian ekologis jangka panjang meliputi degradasi ekosistem mangrove yang penting sebagai penyangga pantai, habitat bagi banyak spesies, penahan abrasi, serta penyediaan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan daur ulang nutrisi. Konversi mangrove menyebabkan erosi pantai, penurunan keanekaragaman hayati, intrusi air laut ke daratan, dan penurunan hasil tangkap ikan tangkap karena rusaknya habitat. Nah, secara korporni yang lebih berkelanjutan adalah mengembangkan sistem budidaya silvofishery, yaitu mengombinasikan tambak udang dengan pelestarian mangrove secara terpadu. Strategi ini memungkinkan budidaya udang tetap berjalan sambil mangrove dipertahankan sebagai bagian ekosistem. Sistem ini memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menjadi fungsi ekologis mangrove dalam jangka panjang, sehingga menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Dengan strategi tersebut, perekonomian masyarakat tetap terangkat tanpa merusak ekosistem mangrove yang vital untuk keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan usaha perikanan pesisir. Pendekatan ini jelas lebih efisien dan berkelanjutan secara ekologis dan sosial ekonomi dibandingkan konservasi penuh mangrove menjadi tambak. Jawaban nomor 6 yaitu usus buntu appendix bukan organ yang tidak berguna. Berdasarkan pemahaman ilmiah terkini, usus buntu berperan sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, terutama untuk mengisi kembali bakteri baik di usus setelah terjadi infeksi atau diare. Selain itu, usus buntu mengandung jaringan limfatik yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan membantu produksi antibodi untuk melawan infeksi. Jadi, meskipun fungsi usus buntu tidak terlalu vital dan seseorang masih bisa hidup normal tanpa usus buntu, organ ini berperan penting sebagai dukungan bagi sistem imun dan kesehatan pencernaan, terutama pada anak-anak. Nah, untuk menjelaskan ini kepada siswa SD dengan analogi sederhana, kita bisa pakai perumpamaan ini. Semisal, usus buntu itu seperti tempat penyimpanan cadangan superhero kebaikan di dalam perut kita. Ketika tubuh kita sedang sakit atau ada yang mengganggu di perut, tempat penyimpanan ini akan mengirimkan superhero kebaikan, bakteri baik antibodi, untuk membantu melawan kejahatan, kuman jahat, dan menjaga perut tetap sehat.
Jadi, walaupun usus buntu kecil dan kadang dianggap kurang penting, ia punya tugas rahasia yang sangat membantu tubuh kita tetap kuat dan sehat. Jawaban nomor 7 yaitu jika Andi lebih pendek dari Budi dan mereka meniup lilin dari jarak yang sama dengan kekuatan tiupan yang sama, kemungkinan besar Andi akan lebih sulit mematikan lilin tersebut. Jadi hal ini terkait dengan konsep kapasitas vital paru-paru, yaitu volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan seseorang setelah menarik napas dalam-dalam. Nah, kapasitas vital paru berhubungan erat dengan tinggi badan karena orang yang lebih tinggi umumnya memiliki rongga dada yang lebih besar, sehingga kapasitas paru juga lebih besar. Dengan kapasitas paru yang lebih besar, seseorang dapat menghembuskan udara dengan volume dan kekuatan yang lebih besar pula. Nah, sebaliknya, orang yang lebih pendek biasanya memiliki kapasitas paru-paru yang lebih kecil, sehingga volume udara yang dikeluarkan saat meniup lilin akan sedikit dan kekuatan tiupan menjadi lebih lemah. Jadi faktor lain yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru termasuk usia, jenis kelamin, dan berat badan, tetapi dalam kasus ini perbedaan tinggi badan adalah faktor utama. Oleh karena itu, Budi yang lebih tinggi kemungkinan memiliki kapasitas paru lebih besar dan dapat meniup lilin dengan kekuatan lebih efektif dibandingkan Andi. Penjelasan ini dapat dipahami sebagai berikut. Semakin besar tabung udara di dada, paru-paru, semakin banyak udara yang bisa dihembuskan sekaligus, sehingga meniup lilin menjadi lebih mudah karena Budi lebih tinggi. Tabung udara Budi lebih besar daripada Andi, sehingga Andi kemungkinan lebih sulit mematikan lilin dengan tiupan yang sama. Jawaban nomor 8 yaitu diagram jaring-jaring makanan. Yang pertama ada tanaman kacang-kacangan, lalu di bawahnya ulat bulu, lalu laba-laba dan burung pipit. Nah, keterangan aliran energi yaitu yang pertama energi mengalir dari tanaman kacang-kacangan sampai ulat bulu karena ulat memakan daun. Yang kedua, laba-laba dan burung pipit itu sama-sama memangsa ulat bulu. Nah, jadi burung pipit juga bisa memangsa laba-laba sehingga ada hubungan silang. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama, organisme tanaman kacang-kacangan. Ya, terus dampak yang terjadinya populasinya meningkat. Penjelasannya karena daun tidak banyak dimakan ulat, tanaman tumbuh lebih subur. Yang kedua itu organisme laba-laba. Dampak yang terjadinya populasinya menurun. Penjelasannya yaitu kekurangan mangsa ulat untuk dimakan. Yang ketiga yaitu organisme burung pipit. Dampak yang terjadinya populasinya menurun. Penjelasannya yaitu kehilangan makanan utama, ulat bisa pindah tempat atau mati kelaparan. Yang keempat yaitu organisme ulat bulu. Dampak yang terjadinya populasinya menurun drastis. Penjelasannya karena disebabkan oleh penyemprotan insektisida. Nah, jadi perubahan pada satu populasi mempengaruhi populasi lain karena semua organisme saling terhubung melalui rantai makanan. Jika satu berkurang, pemangsaannya juga menurun, sedangkan mangsanya bisa meningkat. Ini disebutkan efek rantai makanan yang menjaga keseimbangan ekosistem di Teburi Sekolah. Nah, selanjutnya jawaban nomor 9 yaitu perbandingan sistem pencernaan sapi dan manusia. Yang pertama, jenis makanan. Sapi herbivora, pemakan tumbuhan, terutama rumput. Nah, manusia omnivora, pemakan segala tumbuhan dan hewan. Yang kedua, jenis gigi. Sapi gigi geraham lebar untuk menggiling rumput. Manusia gigi seri, taring, dan geraham untuk memotong, merobek, dan mengunyah berbagai jenis makanan. Yang ketiga, lambung. Sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Dan manusia hanya satu bagian, yaitu lambung sederhana. Yang keempat, proses pencernaan, yaitu sapi rumput dikunyah sampai masuk ke rumen dan retikulum, fermentasi oleh bakteri pengurai selulosa sampai dimuntahkan lagi sebagai cut untuk dikunyah ulang sampai masuk ke omasum, penyerapan air, obasum, pencernaan kimiawi.
manusia, yaitu makanan dikunyah sampai masuk ke lambung, sampai dicerna dengan enzim dan asam sampai ke usus halus untuk penyerapan zat gizi. Yang kelima, kemampuan mencerna selulosa, yaitu sapi bisa karena ada bakteri dan protozoa khusus di rumen yang bisa menghasilkan enzim selulase untuk mencerna selulosa. Yang manusia yaitu tidak bisa karena tidak memiliki enzim selulase dan tidak ada ruang untuk fermentasi selulosa. Nah, selanjutnya mengapa sapi dapat mencerna selulosa sedangkan manusia tidak? Karena yang pertama, karena sapi memiliki mikroorganisme bakteri dan protozoa di dalam rumennya yang menghasilkan enzim selulase sehingga bisa mencerna selulosa menjadi glukosa, zat energi. Yang kedua, manusia tidak memiliki enzim atau ruang khusus untuk fermentasikan selulosa. Jadi syarat dari tumbuhan hanya membantu melancarkan pencernaan, bukan sumber energi. Selanjutnya ada keterkaitan dengan jenis makanan sehari-hari. Sapi karena sistem pencernaannya dirancang untuk memecah serat tumbuhan. Sapi hanya makan rumput, daun, dan jerami. Nah, sedangkan manusia karena memiliki sistem pencernaan lebih sederhana dan tidak bisa memecahkan selulosa, manusia makan beragam makanan sampai nasi, sayur, buah, daging, dan susu agar kebutuhan energi dan gizi terpenuhi. Jawaban nomor 10 yaitu rancangan kegiatan pembelajaran konservasi A kelas 3 SD yang bertema menjaga dan menghemat air untuk kehidupan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengamati dan memahami pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Terus, siswa terlatih untuk mengidentifikasi sumber air di lingkungan sekolah. Lalu, siswa menyadari cara-cara sederhana untuk menghemat dan melestarikan air. Nah, terus tahap kegiatan yang pertama, pendahuluan 10 menit. Jadi guru membuka dengan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang air dan mengapa air itu penting. Lalu diskusi singkat tentang penggunaan air sehari-hari dari alasan mengapa air harus dijaga. Yang kedua yaitu observasi lingkungan sekolah selama 30 menit. Yaitu siswa diajak mengelilingi area sekolah untuk mengamati sumber-sumber air, misalnya keran, taman, dan tempat penampungan air. Terus guru meminta siswa mencatat bagaimana air digunakan di tempat tersebut dan apakah ada kebocoran atau pemborosan yang terlihat. Lalu siswa diajak melihat tanda-tanda kekurangan air seperti tanaman yang layu atau saluran air yang kotor. Yang ketiga yaitu diskusi dan refleksi selama 15 menit, yaitu siswa bersama guru berdiskusi hasil pengamatan. Yang kedua, guru memandu siswa untuk menyebutkan cara-cara penghematan air yang dapat diterapkan di sekolah dan rumah, seperti mematikan keran saat tidak digunakan. Yang keempat, penutup 10 menit, yaitu guru menyimpulkan pentingnya menjaga air dan mengajak siswa untuk menerapkan perilaku hemat air setiap hari. Yang kedua, memberikan pujian dan motivasi agar siswa menjadi agen konservasi air di lingkungan mereka. Selanjutnya ada nilai-nilai konservasi air yang ditanamkan. Yang pertama ada tanggung jawab, menggunakan air secara bijak dan tidak boros. Yang kedua, kepedulian lingkungan, contohnya menjaga air agar tetap tersedia untuk makhluk hidup lain. Yang ketiga, disiplin, contohnya selalu menutup keran dan menghindari pemborosan. Yang keempat, kerjasama, contohnya melakukan pengamatan dan menjaga kebersihan bersama teman. Yang kelima, cinta lingkungan, contohnya mencintai alam dengan menjaga sumber daya air.